Ayo kamu turun. Ya Allah, aku serahkan hidupku ke tangan-Mu. Segala yang terjadi atas diriku adalah semata-mata kehendak-Mu. Engkaulah yang berkehendak atas segala sesuatu. Aku yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu. Ayo turun. Masuk. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Terjadilah apa yang telah menjadi takdir-Mu. Aisyah, semoga kamu sanggup bertahan hidup di neraka ini. Bagaimana sudah bisa kita mulai acara ijab kabulnya? Siapa yang akan jadi wali dari mempelai wanita? Kakak saya, Mas Bisma. Mas, seberat apapun masalah ini, kamu harus ikhlas. Aku yakin Allah pasti punya rencana untuk kita semua. Yang sekarang Vita butuhin itu adalah kamu. Vita nggak bisa menikah tanpa kamu, Mas. Manusia macam apa aku, Risma? Aku bahkan tidak bisa melindungi adik-adik aku sendiri. Enggak, ini bukan salah kamu. Ini bukan salah siapa-siapa. Aisyah bukan hanya adik bagi aku. Tapi dia udah aku anggap sebagai anak aku sendiri. Waktu bapak meninggal, dia masih kecil. Aku yang melindungi dan membesarkan dia sampai sekarang. Kamu lihat kan sekarang. Aku malah menjerumuskan dia. Dia malah jadi korban. Dia rela mengorbankan dirinya untuk aku, untuk menyelamatkan aku, Risma. Seharusnya kan sebagai kakak, aku yang berkorban untuk dia. Iya kan? Mas, enggak. Kamu nggak mengecewakan siapapun. Kamu itu tetap kakak yang membanggakan. Kamu harus percaya sama aku. Justru, kamu akan mengecewakan Aisyah kalau kamu menyia-nyiakan semua pengorbanan Aisyah. Jadi lebih baik sekarang kita selesaiin semuanya. Aku yakin Allah akan kasih jalan supaya kita bisa mengembalikan Aisyah. Saya nikahkan Firman bin Mujahidin dengan Vita binti Sulaiman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Viti Kuma saya dengan mas kawin tersebut. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Apa nggak bisa sebentar aja kita bicara? Mau apa sih kamu? Hah? Nggak ada yang perlu kita bicarain lagi, Maya. Dengar ya, sebentar lagi aku akan menikah dengan Aisyah. Dan kamu, aku nggak butuhin kamu lagi. Tapi aku mau bicara bentar, Mas. Ibu kenapa sih diam aja mau diperlakukan kayak gitu? Di sini kamu akan tinggal. Ikat dia. Duduk. Lepasin! Aisyah, sekarang rumah mewah ini akan jadi penjaraku. Ya Allah, andai saja bukan cuma ujung jari kami yang bertemu,
Tapi saat ini aku sudah tidak bisa lagi berharap. Aku sudah menyerahkan diriku untuk Mas Arif. Aku sudah memilih jalan ini demi kebahagiaan Kak Vita. Aisyah anakku, kau korbankan dirimu demi kebahagiaan Vita kakakmu. Betapa mulianya hatimu, nak. Betapa hancurnya hatiku kehilangan kamu. Aisyah, anak yang paling aku cintai. Ibu! Mas, mau ke dalam aja, Mas. Bu, apa benar Mas Arif mau dinikahkan sama... Maya, aku udah bilang sama kamu, gak usah ikut campur. Kenapa sih kamu, ha? Kamu tuh ikut campur terus, ha? Emang kenapa, Mas? Aku nggak boleh ikut campur. Aku ini masih istri sah kamu, Mas. Bisa diem nggak kamu, ya? Ha? Enggak, aku nggak bisa diam. Aku bingung aja sama kamu. Kenapa ya pria loyo macam kamu ini masih sok-sok perkasa, terus pakai mau belaga punya istri baru segala? Apa kamu nggak sadar, Mas? Kalau selama ini kamu tidak melakukan kewajiban kamu sebagai seorang suami. Terus, ibu malah mau ngasih istri baru ke kamu. Aku bener-bener gak habis pikir, Mas. Apa kamu gak malu ya sama diri kamu sendiri? Apa? Apa, Mas? Hah? Apa yang aku omongin itu salah? Kamu itu cuman pria loyo yang gak mampu ngapa-ngapain. Nih, Mas Amir udah meninggal. Dan dia meninggalkan 2 orang anak. Dan udah bukan rahasia umum lagi tuh. Aku juga nggak tahu sih, udah berapa banyak perempuan yang dia datangi. Tapi kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Apa ibu kamu tahu? Kalau kamu cuman seorang pria yang... Tampar aku, Mas, tampar! Apa sih yang kamu mau sama perempuan itu apa? Kamu itu emang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu itu emang cuma pria loyo, tahu nggak? Bu! Ibu! Ibu di mana? Aku mau ngomong sama ibu nih. Bu! Mau apa lagi anak itu? Ada apa, Restu? Aku mau bicara sama ibu. Bu. Ada apa, Bu? Adikmu mau bicara sama ibu. Ayo bicara sekarang. Restu ngapain ya? Apa jangan-jangan... Ada apa, Bu? Adikmu mau bicara sama ibu. Ayo bicara sekarang. Restu ngapain ya? Apa jangan-jangan... Ini ya, Bu. Restu, tolongin Mbak ya. Adip keselak makanan. Aduk selama makanan. Iya. Akhirnya. Kamu kenapa, Adip? Katanya kamu keselak ya? Itu bawa cek. Dari sini, dari. Mbak, Adipnya baik-baik aja kok. Katanya keselak tadi. Mbak, tadi kamu kesini karena Mbak pengen tanya apa yang kamu rencanain tadi sama ibu. Ini tentang Aisyah, Mbak. Aku tuh mau coba bicara secara baik-baik sama ibu, dan aku berharap kalau ibu mau mendengarkan aku sebagai anaknya. Emang kamu berharap ibu bakal dengerin kamu? Aisyah kesini itu atas kemauannya sendiri. Pak bilang atas kemauan dia sendiri.
apa yang terjadi di pemakaman itu bukan seperti itu. Ibu tuh nggak kasih dipilihan apa-apa. Ya terus kamu pikir ibu akan mendengarkan semua omongan kamu? Terus ibu akan melepaskan Aisyah dari sini ke keluarganya dengan segampang itu? Ya. Tapi aku tuh mencintai Aisyah. Mbak tahu Restu, Mbak tahu perasaan kamu sama Aisyah kayak gimana. Tapi Mbak minta lebih baik jangan ada orang yang tahu. Karena mereka itu pasti akan murka. Mbak mohon sama kamu harus bisa menjaga perasaan kamu sama Aisyah ya. Dengan kedatangan kamu di sini akan mempersulit aku, tau nggak? Kamu tahu kan, keluarga aku juga suka sama keluarga kamu. Kamu kenapa sih susah banget dikasih tahu? Terus aku harus gimana, Mbak? Masa aku harus biarin Aisyah itu di penjara? Dan masa aku harus biarin dia itu menikah sama Mas Arif? Aku cinta banget sama dia, Mbak. Restu, harusnya kematian Hilman kemarin itu bisa jadi pelajaran buat kamu. Kalau kamu ingin Aisyah baik-baik aja dan bisa keluar dari sini, coba kamu pakai akal sehat kamu. Jangan pakai hati dan perasaan kamu aja. Sekarang kamu tenangin diri, kamu coba pikir baik-baik rencananya. Ya, Mbak yakin memang ini butuh waktu yang lama. Bersabar ya. Baiklah. Pokoknya aku nggak mau apapun terjadi sama Aisyah. Nggak mau menderita lagi, Mbak. Makasih ya, Mbak. Sudah memperingatkan aku. Aku pasti akan lebih hati-hati. Doain aku ya. Bagaimana Adit? Oh, alhamdulillah baik-baik aja kok. Bagus. Tadi kamu panggil-panggil ibu mau bicara. Mau bicara apa? Ayo bicara. Kenapa kamu diam saja? Oh, enggak. Aku tuh tadi manggil ibu cuma mau mastiin kalau ibu tuh baik-baik aja kan. Ya, aku tuh nggak mau kalau ibu tuh sampai sakit karena terpukul setelah kematiannya Mas Amir. Itu aja kok, Bu. Ya. Ibu baik-baik saja. Alhamdulillah. Tadi kamu bicara apa sama dia? Enggak ada apa-apa kok. Bagus. Kalau sampai dia bicara sama kamu, jangan dengarkan apa yang dia omongkan. Karena dia menyebabkan kakakmu meninggal. Ibu tidak mau ada korban lagi di rumah ini. Bu, kematiannya Mas Amir itu bukan keinginan siapa-siapa. Ibu tidak butuh penjelasan kamu. Apa yang ibu katakan itu benar adanya. Titik.